Perjalanan Yesus ke tanah Hindustan merupakan salah satu peristiwa penting dalam memahami misi kenabiannya dan kehidupan beliau setelah peristiwa penyaliban. Jika benar bahwa Yesus selamat dari penyaliban, maka keberadaannya di timur bukan sekedar teori, tetapi bagian dari perjalanan untuk menuntaskan tugas sebagai nabi bagi seluruh Bani Israel yang telah tersebar. Namun pandangan ini ditolak oleh Islam mayoritas yang meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup di langit dan akan turun kembali pada akhir zaman untuk menegakkan kebenaran. Mereka menganggap gagasan tentang perjalanan Yesus ke timur sebagai sekedar cocokologi atau legenda tanpa dasar yang kuat. Benarkah demikian? Apakah ada bukti sejarah dan arkeologis yang mendukung perjalanan Yesus ke Hindustan? Mari kita bahas lebih dalam pada video kali ini. आवाज आ रही है ये फोनोग्राफ से. Dalam setiap pembahasan tentang akhir zaman, kisah Nabi Isa yang dikatakan masih hidup di langit selalu menjadi bagian yang sering diceritakan. Menurut kepercayaan mayoritas umat Islam, beliau diangkat ke langit dan akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Namun, seperti yang telah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya, konsep Nabi Isa yang masih hidup di langit bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan juga tidak sesuai dengan sunatullah, yakni hukum ketetapan Allah Ta'ala yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Meskipun demikian, sebagian besar ulama dari kalangan muslim, mayoritas, tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Nabi Isa mengalami peristiwa penyerupaan wajah dan kemudian diangkat ke langit. Keyakinan ini memiliki kemiripan dengan doktrin kebangkitan Yesus dalam ajaran Kristiani. Akibatnya, mereka menolak semua argumentasi dan interpretasi alternatif yang lebih rasional mengenai perjalanan hidup Nabi Isa, termasuk bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau telah wafat secara wajar. Nah, pembahasan kali ini masih merujuk pada buku Al-Masih di Hindustan, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dalam buku tersebut, beliau menguraikan secara terperinci kemungkinan Nabi Isa selamat dari peristiwa penyaliban serta perjalanan beliau menuju Hindustan hingga wafat di sana. Selain itu, beliau juga menyajikan bukti-bukti arkeologis, termasuk keberadaan sebuah makam yang diyakini sebagai makam Nabi Isa, serta prasasti jejak kaki yang diduga merupakan jejak beliau. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih lanjut, rekan-rekan dapat membaca buku Al-Masih di Hindustan. Versi PDF buku ini dapat diunduh melalui tautan yang tersedia di deskripsi video di bawah ini. Perjalanan Nabi Isa ke tanah Hindustan bermula dari kisah kebangkitannya dari kubur dan pertemuannya dengan para muridnya. Sebagaimana tercatat dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 14. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 39 dan dalam Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai dengan 17. Dari keterangan dalam Injil tersebut dapat disimpulkan bahwa Yesus tidak benar-benar wafat, melainkan mengalami pemulihan dari luka-luka akibat penyaliban. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lukas pasal 24 ayat 39. Pernyataan ini
menegaskan bahwa Nabi Isa atau Yesus masih dalam keadaan hidup, bukan dalam bentuk roh atau makhluk gaib. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya bersama beberapa sahabatnya, meninggalkan wilayah Palestina menuju ke timur. Bukti-bukti mengenai perjalanan Nabi Isa alaihissalam juga ditemukan dalam literatur Islam. Dalam buku Rauzatus Safa, Siratul Anbiya wal Mulk wal Khulafa, karya Mirghfan atau Muhammad ibnu Kafansyah yang selesai ditulis pada tahun 1479 Masehi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Rehastek, disebutkan bahwa Maryam menjawab, Allah telah mengirimkan kepadaku kabar gembira tentang firman-Nya darinya. Namanya adalah Al-Masih Isa, putra Maryam. Sampai pada kata-kata dari orang-orang saleh. Mengenai kata Masih atau Mesias, terdapat berbagai pendapat. Kata ini berbentuk fa'il dalam tata bahasa Arab yang berarti seseorang yang berkaki datar sehingga telapak kakinya menyentuh tanah di mana-mana, tanpa lekukan atau cekungan di tengahnya. Jibril telah mengusapnya dengan sayapnya agar setan tidak memiliki kekuatan atasnya. Menurut pendapat lain, Masih juga berbentuk fa'il, tetapi dengan makna seorang agen. Dan dikatakan bahwa dalam arti ini ia disebut Masih karena ia mengusap tangannya pada orang-orang sakit dan mereka pun sembuh. Pendapat lain menyatakan bahwa ia disebut Masih karena ia banyak melakukan perjalanan. Dua kelompok yang menganggap kata Masih berarti seseorang yang mengalami atau seorang agen juga memiliki cara lain dalam menjelaskan istilah ini yang dapat ditemukan dalam tafsir Al-Quran. Juga dikatakan bahwa ia disebut Masih karena di dalam dirinya terdapat suatu pengurapan, masahat dari keindahan. Selain itu, dalam kitab yang sama juga disebutkan, para sejarawan melaporkan bahwa pada zaman Isa alaihissalam ada seorang raja di negeri Nasibin yang sangat sombong dan lalim. Isa yang diutus untuk suatu misi kepadanya berangkat menuju Nasibin. Ketika tiba di daerah itu, ia berhenti dan berkata kepada para rasulnya, "Siapa di antara kalian yang akan masuk ke kota itu dan berkata, Isa, hamba Allah, utusannya dan firman-Nya akan datang kepadamu." Nasibain atau Nasibin adalah kota yang saat ini dikenal sebagai Nusaibin, terletak di tenggara Turki, di perbatasan dengan Suriah. Kota ini berseberangan dengan Qamisili, kota di sisi Suriah. Dalam kitab Tajul Urus, Min Jawahirul Qomus, salah satu kamus bahasa Arab paling komprehensif, karya Al-Murtada Al-Husaini Al-Zabidi, disebutkan bahwa gelar Al-Masih sendiri berarti dia yang melakukan pengembaraan di negeri-negeri dan berbagai penjuru dunia. Pernyataan ini semakin memperkuat gagasan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi pengembara yang tidak hanya berdakwah di Palestina, tetapi juga menyebarkan ajarannya ke wilayah yang lebih luas lagi. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa memang ada berbagai dokumen yang mencatat perjalanan Nabi Isa ke luar Palestina. Namun bagi sebagian orang, kitab-kitab seperti ini mungkin tidak dianggap sebagai bukti yang valid. Hal ini karena mayoritas ulama meyakini bahwa Nabi Isa benar-benar diangkat ke langit, masih hidup di sana, dan akan turun kembali di akhir zaman. Jika keyakinan seperti itu sudah mengakar kuat, tentu tidak mudah bagi kita untuk menembus batas-batas dogma yang telah mereka yakini selama berabad-abad. Meski demikian, kita akan mencoba menghadirkan beberapa bukti
arkeologis yang dapat memperkuat argumentasi bahwa Nabi Isa memang melakukan perjalanan ke arah timur. Seperti yang telah disebutkan dalam video sebelumnya, terdapat bukti dari kitab Bhavishya Purana yang mencatat kisah seorang raja bertemu dengan seorang nabi bernama Isya yang disebut sebagai pembawa agama Melecha. Tahukah Anda apa itu Melecha? Dalam bahasa Sanskerta, istilah ini digunakan dalam teks-teks kuno India untuk merujuk kepada orang-orang asing atau non-Veda, terutama mereka yang tidak berbicara bahasa Sanskerta dengan benar atau tidak mengikuti tradisi Veda. Ini mengindikasikan bahwa Isya adalah seorang pendatang dari luar tradisi Hindu. Selain catatan dari Bhavishya Purana, ada juga kesaksian dari berbagai peneliti yang mengunjungi biara Hemis, sebuah biara Buddha di Ladakh, Himalaya. Salah satu kesaksian paling terkenal berasal dari Nikolai Alexandrovich Notovich, seorang penulis Rusia yang menerbitkan buku The Unknown Life of Jesus Christ. Pada tahun 1894, dalam bukunya, ia mengklaim bahwa selama perjalanannya ke India dan Tibet, ia mendengar dari para biksu bahwa terdapat manuskrip kuno yang mencatat kisah seorang nabi besar dari barat bernama Isa yang diyakini sebagai Yesus. Menurutnya, para biksu menunjukkan kepadanya naskah kuno dalam bahasa Pali atau Tibet yang berjudul Life of Saint Isa, Best of the Sons of Men. Meskipun kesaksian Notovich banyak ditolak, ada beberapa tokoh lain yang juga mengaku melihat atau mendengar tentang manuskrip ini. Di antaranya adalah Swami Abhedananda, seorang filsuf Hindu dan murid dari Sri Ramakrishna yang mengunjungi biara Hemis pada tahun 1922 untuk menyelidiki klaim Notovich. Dalam bukunya Kashmiro Tibbate yang diterbitkan pada tahun 1929, ia menyatakan bahwa ia sendiri telah melihat manuskrip kuno yang menceritakan perjalanan Yesus ke India dan Tibet. Nicholas Roerich, seorang arkeolog, seniman, dan penjelajah Rusia, dalam bukunya Altai Himalaya yang diterbitkan tahun 1929 dan Heart of Asia, ia menyebutkan adanya tradisi lisan dan catatan tertulis di Tibet yang berbicara tentang seorang nabi besar dari barat, yakni Isa, yang datang ke India untuk belajar kebijaksanaan. Andreas Faber-Kaiser, sejarawan dan penulis asal Spanyol, dalam bukunya Jesus Died in Kashmir, ia menyebutkan beberapa sumber dari Tibet dan Ladakh yang mengkonfirmasi cerita tentang Yesus di wilayah tersebut. Berbagai kesaksian ini semakin memperjelas bahwa terdapat tradisi lisan, bahkan kemungkinan dokumen tertulis yang mendukung gagasan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah melakukan perjalanan ke timur. Meskipun sebagian pihak menolak teori ini, bukti-bukti yang ada memberikan landasan kuat untuk menelusuri kembali jejak sejarah Yesus di luar Palestina. Selain itu, terdapat prasasti-prasasti di wilayah Kashmir yang menyebutkan seorang nabi dari barat bernama Yus Asaf. Nama Asaf berasal dari bahasa Ibrani yang berarti mengumpulkan. Dan nama ini juga digunakan oleh seorang penyusun kitab Mazmur dalam tradisi Yahudi. Hal ini mengindikasikan bahwa nama tersebut bukan berasal dari tradisi setempat. Adapun Yus diduga merupakan nama samaran atau singkatan dari Yehosua atau Yasu yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Isa. Salah satu prasasti yang mendukung kisah ini adalah Takhti Sulaiman yang terletak di atas bukit dekat Danau Dal, Srinagar, Kashmir. Prasasti ini
menyebutkan bahwa Yus Asaf datang ke wilayah tersebut pada masa pemerintahan Raja Gopadatta. Kisah ini juga tercatat dalam kitab Tarikh Kashmir yang disusun antara tahun 1579 dan 1620. Di dalamnya disebutkan, pada masa ini Hazrat Yus Asaf setelah datang dari Baitul Maqdis ke lembah suci ini menyatakan kenabiannya. Ia mengabdikan dirinya siang dan malam dalam doa kepada Tuhan. Dan setelah mencapai tingkat ketakwaan dan kebajikan yang tinggi, ia mengumumkan dirinya sebagai seorang utusan Tuhan bagi penduduk Kashmir. Ia mengajak orang-orang untuk mengikuti ajarannya karena penduduk lembah ini beriman kepada nabi ini. Raja Gopadatta menyerahkan keberatan dari kaum Hindu kepadanya untuk diputuskan. Atas perintah nabi ini, Sulaiman yang disebut oleh kaum Hindu sebagai Sanderman menyelesaikan perbaikan Kubah. Tahun tersebut adalah 54. Selain itu, pada salah satu batu tangga, ia, yakni Sulaiman, mengukir. Pada masa ini, Yus Asaf menyatakan kenabiannya, dan pada batu tangga lainnya, ia juga mengukir bahwa ia, yakni Yus Asaf, adalah Yusu, nabi dari Bani Israel. Bukti lain yang menguatkan hubungan Yus Asaf dengan Raja Gopadatta dapat ditemukan dalam buku Yesus in Heaven on Earth yang ditulis pada tahun 1952 karya Hawaja Nazir Ahmad. Buku ini mengutip prasasti di Takhte Sulaiman yang menyatakan Gopadatta memperbaiki kuil yang disebut Jishi sore di Kohe Sulaiman. Sandiman atau Sulaiman adalah menteri dari Gopadatta dan ia ditugaskan untuk memperbaiki kuil tersebut. Bahkan Firzada Gulam Hasan mengakui bahwa perbaikan kuil ini dilakukan selama masa pemerintahan Raja Gopadatta. Selain itu, Gulam Muhyiddin menghubungkan peristiwa seorang wanita yang menjadi gila di makam Yus Asaf dengan masa pemerintahan Gopadatta. Hal ini secara implisit mengakui bahwa Yus Asaf datang ke Kashmir pada masa pemerintahan Raja Gopadatta. Sumber lain yang menarik adalah Kitab Acts of Thomas yang mengisahkan perjalanan Yesus bersama Thomas ke wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan, yang pada masa itu bernama Taksila. Mereka dikatakan mengunjungi istana Raja Gandapura yang juga dikenal sebagai Gundafur. Lebih jauh lagi, sekitar 170 km di sebelah barat kota Srinagar, terdapat sebuah kota kecil bernama Mari. Di kota ini terdapat makam tua yang dikenal dengan sebutan Mai Mari Da Astan, yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Maryam binti Imran, ibu dari Yesus. Keberadaan situs ini semakin memperkuat dugaan bahwa Nabi Isa alaihissalam dan ibunya memang pernah melakukan perjalanan ke wilayah timur. Dalam Al-Quran, peristiwa penyelamatan Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya diceritakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 50. Ayat tersebut berbunyi, "Dan kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai tanda kebesaran kami, dan kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi yang tenang untuk ditempati dengan air yang mengalir." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melindungi Nabi Isa alaihissalam beserta ibundanya di sebuah tempat yang tinggi, tenang, dan memiliki sumber air yang mengalir. Jika dikaitkan dengan karakteristik geografis, lokasi yang sesuai dengan deskripsi ini adalah wilayah Hindustan. Lebih khusus lagi, Kashmir, yang dikenal memiliki dataran tinggi yang subur, serta aliran sungai yang melimpah. Di sebuah desa di distrik Srinagar, Kashmir, terdapat sebuah makam kuno yang diyakini oleh warga setempat sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Isa alaihissalam.
Makam ini dikenal dengan nama Rozabal dan sosok yang dimakamkan di sana disebut sebagai Yus Asaf. Ada beberapa hal menarik terkait dengan makam ini. Dalam tradisi Islam, makam umumnya menghadap ke arah Ka'bah di Makkah. Sementara dalam tradisi Yahudi, jenazah biasanya dikuburkan menghadap ke arah Yerusalem di barat. Menariknya, makam Rozabal mengikuti pola pemakaman Yahudi. Selain itu, beberapa ukiran dan pola pada makam ini menyerupai bintang Daud, simbol yang erat kaitannya dengan tradisi Yahudi. Namun, pola ini hanya dapat terlihat dalam dokumentasi lama. Karena seiring waktu, makam telah mengalami perubahan dan renovasi. Tidak diketahui apakah perubahan ini bertujuan untuk menutupi fakta sejarah atau alasan lainnya. Tetapi yang pasti, saat ini makam Rozabal lebih kental dengan nuansa Islami. Salah satu elemen paling unik dari makam Rozabal adalah ukiran tapak kaki pada batu nisan. Ukiran ini menunjukkan bekas luka di bagian atasnya yang diklaim sebagai tanda luka akibat penyaliban. Dalam tradisi Yahudi, ada kebiasaan menandai makam orang suci dengan simbol tertentu. Dan dalam kasus makam Rozabal, ukiran ini dapat menunjukkan bahwa sosok yang dimakamkan pernah mengalami penderitaan luar biasa, seperti penyaliban. Di dekat makam, terdapat sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa Yus Asaf adalah seorang putra Israel dan seorang nabi yang datang ke wilayah tersebut untuk membimbing masyarakat. Sejumlah inskripsi di sekitar makam juga ditemukan mengandung elemen bahasa Ibrani dan Persia kuno yang semakin memperkuat keterkaitan makam ini dengan tradisi Timur Tengah. Sebenarnya masih banyak bukti lain yang mengindikasikan bahwa seorang tokoh suci dari barat melakukan perjalanan ke timur dan dimakamkan di sana dengan nama Yus Asaf yang diyakini sebagai Nabi Isa alaihissalam. Namun karena keterbatasan waktu, pembahasan lebih mendalam mengenai bukti-bukti ini akan kita bahas di kesempatan lain, insya Allah. Untuk saat ini, bukti-bukti yang telah disampaikan, saya rasa cukup untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam kemungkinan besar pernah melakukan perjalanan ke tanah Hindustan. Bagi rekan-rekan yang tertarik mendalami kisah perjalanan Nabi Isa ke timur, Anda bisa mengunduh file PDF buku Al-Masih di Hindustan melalui tautan yang tersedia di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.